hari ini? Baik, Pak. Apa kurang semangat? Coba satu kali lagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Oke. Jadi sebelum Pak masuk ke materi hari ini, Pak absen kalian dulu satu-satu ya. Iya, Pak. Lala Kirana Sulimbona, Hadir, Pak. Fauzia Sulisa, Hadir, Pak. Victor, Hadir, Pak. Rosalina, Hadir, Pak. Jennifer, Hadir, Pak. Marsha, Hadir, Pak. Angelina, Hadir, Pak. Iyarsa, Hadir, Pak. Adelina, Hadir, Pak. Tarisa, Hadir, Pak. Zuria, Hadir, Pak. Indra, Hadir, Pak. Jubada, Hadir, Pak. Vinanda, Hadir, Pak. Aisyah, Hadir, Pak. Yastitia. Hadir, Pak. Oke, karena semua hari ini hadir berarti harus semangat ya hari ini. Iya, Pak. Nah, materi hari ini adalah ikatan kovalen. Jadi pada materi ikatan kovalen ini akan ada 3 tujuan pembelajaran, tapi yang akan dipelajari hari ini itu cuma memahami pengertian dari ikatan kovalen. Jadi hari ini Pak akan mengusahakan supaya anak-anak sekalian itu bisa tahu apa itu ikatan kovalen. Lalu ini adalah capaian pembelajarannya, yaitu peserta didik mampu memahami, menjelaskan, dan menggambarkan proses terbentuknya ikatan kovalen melalui penggunaan bersama dari pasangan elektron atau sharing electrons antar atom non-logam untuk mencapai kestabilan konfigurasi elektron atau kaidah oktet dan duplet. Selanjutnya yaitu sebelumnya kalau di pembelajaran yang sebelumnya yaitu ikatan ion itu kan pemakaian secara terma elektron antara satu unsur dan unsur lainnya. Nah, kalau untuk di ikatan kovalen ini adalah pemakaian bersama. Jadi di ikatan kovalen itu tidak ada satu unsur memberikan elektronnya kepada elektron lain, tapi dipakai secara bersama-sama. Nah, jadi apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah jenis ikatan kimia yang terbentuk ketika 2 atom berbagi pasangan elektron elektron. Ikatan ini umumnya terjadi antara atom-atom non-logam yang memiliki elektronegativitas yang relatif mirip. Berbeda dengan ikatan ionik yang terbentuk melalui sela terima elektron, ikatan kovalen mengandalkan penggunaan bersama elektron agar setiap atom dapat mencapai konfigurasi elektron yang stabil, di mana umumnya itu mengikuti kaidah atau aturan oktet dan duplet. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di situ, ikatan ini umumnya terjadi antara atom-atom non-logam. Berarti ikatan ini hanya terjadi antara ikatan non-logam dan ikatan non-logam. Ikatan ini tidak bisa terjadi dengan ikatan selain ikatan non-logam. Seperti itu. Nah, selain itu
kalau sebelumnya di ikatan ion kan pemakaian serah terima. Jadi elektron yang satu misalnya ini menyerahkan dia punya elektron yang ada ini untuk elektron lain misalnya, sehingga elektron ini bisa stabil. Nah, kalau di sini itu elektron itu unsur itu dia berbagi elektron supaya bisa stabil. Nah, jadi dia dipakai bersama-sama, tidak ada yang melepaskan ataupun menerima. Oke? Nah, selanjutnya yaitu ikatan kovalen tunggal. Di sini ada beberapa jenis ikatan kovalen. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal. Lalu ada ikatan kovalen rangkap dua. Dan ikatan kovalen rangkap tiga. Nah, jadi ikatan kovalen tunggal adalah ikatan kimia yang terbentuk ketika dua atom saling berbagi satu pasang elektron. Ikatan ini biasanya terjadi antara atom saling berbagi satu pasangan elektron. Contohnya pada molekul hidrogen atau H2. Masing-masing dari atom H menyumbangkan satu elektron lalu digunakan secara bersama. Nah, contohnya di sini seperti yang tadi Pak contohkan yaitu H2O. H2O itu kan kenapa H2O disebut ikatan rangkap tunggal? Karena di sini itu cuma ada satu ikatan rangkap saja. Walaupun ada satu ini, tapi ini kan tidak terbentuk dua, tapi ini satu, yang lalu yang ini juga satu. Nah, jadi disebut ikatan rangkap tunggal. Iya. Jadi disebut ikatan tunggal. Lalu ada juga contohnya H2. Nah, seperti ini. Kalau ikatan kovalen tunggal itu ikatan kimia yang terbentuk ketika dua atom saling berbagi satu pasang elektron, maka berarti rangkap 2 dan rangkap 3 ini adalah ikatan yang terjadi ketika dua atau lebih atom membentuk ikatan yang terdiri dari satu ikatan. Jadi contohnya itu kalau di sini ada O2. Ini karena ikatannya ada dua, jadi dikatakan sebagai ikatan rangkap dua. Dan kalau di rangkap tiga ini ada contohnya
Nah, seperti yang saya jelaskan di slide sebelumnya, di sini kan dikatakan ikatan kovalen mengandalkan penggunaan bersama dari elektron agar setiap atom dapat mencapai konfigurasi elektron yang stabil. Nah, saya coba buktikan di sini, contohnya seperti 2O. Nah, karena A ini konfigurasi elektronnya berapa? Ya. Kalau O? Ya, 6. Nah, seperti yang sudah Pak ajarkan di pertemuan sebelumnya, cara membuat konfigurasi elektron itu ini karena cuma ada satu, jadi ini 1 S1. Lalu yang ini 1 S2. Lalu ini 2 S, ya S2. Ingat, S itu cuma bisa menyambung sampai 2 maksimal ya. Nah, selanjutnya berapa? Ya, 2 P2. Kenapa tidak 2 P4 atau P6? Ya, karena ini sudah 4, jadi cuma butuh 2 saja untuk mencapai 6. Nah, selanjutnya mari kita lihat, karena O ini 6, jadi ini 2, ini 2, sudah 4, tambah ini kan 6. Lalu dia kalau sudah 6 berarti dia ini membutuhkan kaidah oktet untuk stabil. Kaidah oktet itu kan 8. Nah, jadi O cuma butuh 2, sedangkan H ini kan 1. Dia untuk stabil itu membutuhkan kaidah duplet. Kaidah duplet itu kan 2, ya kan? Nah, karena H punya cuma 1, jadi dia cuma butuh 1 juga supaya bisa mencapai stabil, kestabilan. Karena O ini butuh 2 dan H ini butuh 1, jadi kita tidak bisa menaruh ini misalnya O di sini lalu H di sini seperti ini, tidak bisa dipakai seperti itu. Karena nanti H ini akan kelebihan muatan. Jadinya dipakai seperti ini. Atau kita pakai 2H karena O ini kan butuh 2 lagi kan. Jadi kita taruh H1 dan H1. Jadinya 2H karena H butuh 1 kan. Ya. Begitupun juga dengan H2 karena H ini tadi dengan kaidah duplet yaitu 2 elektron valensinya 2, berarti dia cuma butuh 1.
Jadi kita bisa tahu ini H2, intinya dipakai secara bersama-sama. Nah, lalu ada tampak 2, sama seperti yang tadi. Oh ini kan 6. 1 S2, 2 S2, 2 C2. Nah, jadi O ini kan dia membutuhkan 2. Jadi kita bisa taruh 2O di sini. Jadinya dua-dua dipakai memakai. Jadinya dua-dua ini kan dia memakai elektron bersama-sama kan? Karena O ini kan dia butuh 2, lalu O ini juga butuh 2. Nah, jadi dipakai secara bersama-sama. Seperti itu. Lalu di sini juga ada HCN. H ini anggap saja elektron valensi itu dia punya tangan. Oh, nah HC ini punya tangan 4, kan? Lalu N ini punya tangan 3. Nah, kalau C berikatan dengan N berarti sudah 3, kan? H ini kan 1. C ini C berapa? C4. Ini berapa? 5. Ya, 5. Berarti 1S2, 2S2, 2E1. Kenapa 1? Karena sebelumnya kan sudah 4, cuma butuh 1 lagi untuk 5. Nah, karena C ini kan 4, anggap saja dia punya tangan 4. Jadi dia untuk stabil harus ada 4 tangan juga yang berpegangan dengan dia kan? Nah, sedangkan N ini kan 5. Ini sudah 3, 4, 5. Nah, C ini berikatan dengan N kan? Jadi 3 ini. Berarti masih ada 1 tangan yang kosong. Nah, jadi berikatan dengan H. Karena H cuma butuh 1 kan? Nah, kenapa dikatakan rangkap 3? Karena ini ada ikatan rangkap 3. Tapi Pak, ada ikatan rangkap 1 juga. Nah, kita hitung ikatan rangkap yang paling banyak. Nah, selanjutnya ada sifat-sifat dari senyawa kovalen, di mana senyawa kovalen itu memiliki beberapa sifat yang membedakannya dari senyawa ionik. Nah, sifat-sifat yang membedakannya ini dari sebagian besar disebabkan oleh kekuatan dari ikatan kovalen dan interaksi antar molekul. Beberapa sifat umum dari senyawa kovalen meliputi titik leleh dan titik didihnya yang relatif rendah, sehingga konduktivitas listriknya buruk dan kelarutannya bervariasi tergantung pada pola molekul. Selanjutnya, contoh dari senyawa kovalen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya itu ada contohnya kan itu ada ikatan, ada air atau H2O. Nah, ini Pak sudah kasih contoh. H2O itu apa? Air. Lalu ada metana atau CH4. Pertama-tama kita buat konfigurasi elektron dulu. Dimana C itu untuk punya berapa elektron?
4. Berarti ini 1S2, 2S2. Lalu A 1. Nah, selanjutnya masuk mengukur. Karena C ini kan cuma punya 4, jadi dia membutuhkan 4 lagi supaya stabil kan? Nah, sedangkan H ini kan cuma butuh 1. Jadi, bagaimana solusinya? Kita taruh 4H. Nah, kalau kayak gini sudah stabil belum? Coba kita hitung ya. Nah, C ini sekarang sudah punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah stabil? Sudah, Pak. Nah, lalu ini H nomor 1, ini H nomor 2, H nomor 3, H nomor 4. H nomor 1 ini sudah punya berapa elektron? 2. Nah, 1, 2. H2, 2. 1, 2. H3, 1, 2. H4 juga 1, 2. Berarti semua sudah stabil toh? Selanjutnya adalah ikatan kovalen polar dan nonpolar, di mana polaritas dari ikatan tergantung pada perbedaan elektronegativitas antara dua atom yang berdekatan. Jika dua atom yang berdekatan memiliki elektronegativitas yang sama, dua atom yang berdekatan memiliki elektronegativitas yang sama atau sangat mirip, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen nonpolar. Jika terdapat perbedaan elektronegativitas yang signifikan, maka ikatan yang terbentuk adalah ikatan kovalen nonpolar, ikatan kovalen polar. Sampai di situ, apakah anak-anak sekalian ada yang mau bertanya? Materi di bagian mana yang masih belum dimengerti? Ayo tanya saja sama Bapak, daripada nanti pulang sampai di rumah penasaran ya. Ayo ya. Pak, saya mau bertanya Pak, selain contoh ini, Pak kan di depan apakah ada contoh lain yang ada di kehidupan di rumah Pak kayak dengan hari gitu Pak? Terima kasih Pak. Nah, oke. Tadi kan kita tanya apakah ada contoh lain selain ini dalam kehidupan sehari-hari kan? Ya. Contohnya itu seperti CO2. Nah, contohnya itu CO2.
punya 4 tangan, ya kan? Nah, jadi dia membutuhkan 4 tangan lagi untuk stabil. Sedangkan O ini kan 6, cuma membutuhkan 2. Nah, jadi solusinya kita taruh O2 supaya O bisa dapat 2 dari O yang satu bisa dapat 2 dari C, lalu berarti C punya kan sisa 2. Nah, berarti 2-nya ini berdekatan dengan O yang satu lagi. Ininya 2. Ini sudah stabil Pak Golong, coba kakak hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu yang satu lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh punya dua stabil toh? Ya. Nah, lalu dia punya sekarang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Stabil Pak Golong? Berarti sama-sama stabil. Lalu yang dua ini apa? Yang dua ini adalah oksigen yang kita keluarkan. Jadi kalau kita bernafas kan yang masuk itu O2. Nah kalau kita membutuhkan nafas, berarti yang keluar itu CO2. Nah itu. Ayo, mereka lagi.